wabarakatuh. Selamat malam Mbak Umi. Selamat malam Mbak Emma. Halo. Halo. Halo Mbak Umi. Selamat malam. Selamat malam. Oke, saya ulangi ya. Selamat malam untuk kelas KTC ini ya. Oke, kemarin kita tidak bisa masuk karena saya ada kendala ya di listrik. Dan semoga ini bisa. Oke, ini untuk Mbak Umi dan Mbak Mela bisa mendengarkan suara saya? Halo? Mbak Umi? Halo? Mbak Umi maupun Mbak Mela bisa mendengarkan suara saya? Oke, ini mic saya sudah volume tinggi ya, volumenya ya. Nih, saya lihatin. Nih, volumenya sudah tinggi di tempat saya. Kenapa ya ini suaranya kecil banget? Ini dari kemarin ya, saya kira emang suaranya kecil. Halo? Halo? Oke, ini suaranya masih terdengar kecil ya? Mungkin teman-teman Mbak Umi. Oke. Halo Mbak Umi? Halo? Hmm. Halo Mbak Umi, bisa mendengarkan suara saya? Oke, handsetnya masih rusak. Oke.
pembelajaran ekonomi ya. Oke, kita masuk pada bab selanjutnya. Di sini ada akuntansi dan sistem akuntansi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga nanti tidak ada kendala ya. Pokoknya kendala dari mulai sinyal dan lainnya ya, banyak sekali ya yang pernah kita jalani selama ini. Oke, berdoa mungkin saya silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini mic saya sangat kecil sekali terdengar. Bahkan teman-teman ada yang nggak bisa mendengarkan suara saya. Oke, suaranya sudah bisa ya berarti ya? Suaranya ada banyak sekali ya yang nggak bisa mendengar. Ini gimana ini? Suaranya sudah bisa ya? Oke, ini ada yang bilang Mbak Mela nggak bisa dengerin suara saya sama sekali ini. Mungkin yang lain gimana? Tadi Mbak Umi bilang suaranya sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. TV-nya di sini nggak ada suara lain selain suara saya, Mbak Umi. Di sini nggak ada suara lain selain suara saya. Nggak ada yang nonton TV juga. Mungkin, bentar. Oh ini ya, mungkin mic dari Mbak Mela, bentar. Tadi Mbak Mela saya sambungin ya di mic saya. Oke, saya mulai saja ya. Oke, kita masuk pada bab baru ya, di mana kita membahas tentang akuntansi dan sistem akuntansi. Nah, di sini apa yang nanti kita akan bahas ya, di sini kita mulai masuk pada sejarah perkembangan akuntansi, pemakaian informasi akuntansi dan kegunaannya, dan juga bidang akuntansi, ada juga profesi pada akuntansi, dan juga dasar konsep akuntansi itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah kualitas informasi laporan keuangan. Jadi di sini kalau akuntansi kan biasanya masuk pada hitung-hitungan gitu ya. Nah,
Adapun di sini masuk pada sejarah perkembangan ya, yang dimulai dari perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, langsung masuk aja. Oke, ini banyak sekali yang bilang suaranya nggak bisa terdengar. Oke, ini banyak sekali yang nggak bisa dengerin saya. Aduh, Oke, berarti saya simpulkan ya untuk malam hari ini teman-teman nggak bisa dengerin suara saya. Padahal dari tadi saya sudah bicara ya. Tapi baik dari Mbak Mela, Mbak Umi maupun Mbak Atun ya, sama sekali tidak bisa mendengarkan suara saya. Oh berarti tadi itu suara dari Mbak Mela ya, karena tadi saya sambungin untuk mikrofonnya. Gak tahu ini kendala
ataupun dari tempat saya ini. Halo?
bahkan ini ya, dari visit saya kayaknya nggak bisa terekam juga. Atau ini bisa masuk ya? Oke, ini masih proses yang kita lanjutkan ya. Oke, kita masuk sejarah dari akuntansi dulu ya. Oke, di sini. Itu pada cara di sini kita bisa dilihat ya, ini dari berita ekonomi sendiri. Ya, pemerintah itu hanya diakui laporan keuangan dari PTKA, yaitu dari akuntan publik. Ini sekilas aja nggak bisa. Kita skip ya. Oke, kita masuk pada sejarah perkembangan akuntansi. Di sini kita ketahui ya bahwa akuntansi adalah, teman-teman bisa lihat ya. Akuntansi adalah suatu proses yaitu mengidentifikasi, yaitu mengukur, melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukan suatu penilaian dan juga pengambilan keputusan secara jelas dan juga tegas. Di sini dari keputusan tadi ya, itu diberikan bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi untuk keuangan. Jadi di situ ya, bahwa dikatakan ya untuk akuntansi sendiri itu di sini satu proses mengidentifikasi ataupun mengukur bahkan melaporkan suatu informasi ekonomi, jadi keuangan dari perekonomian kita. Jadi nanti yang akan dibuat suatu data biasanya itu dari akuntansi, ada suatu perhitungan di mana tadi ya bisa dilakukan suatu pengambilan keputusan secara jelas dan tegas. Jadi bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan tadi. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ya bisa dilihat ya bahwa akuntansi itu sebenarnya sudah ada sejak manusia mulai dapat menghitung. Jadi kita belajar akuntansi itu nggak terasa ya, kita sudah melakukan sejak dini, di mana tadi ya bisa dikatakan manusia itu mulai dapat menghitung dan membuat suatu catatan. Itu tadi. Baik menggunakan batu, kayu, bahkan daun. Itu pada abad ke-15. Jadi itu bisa dikatakan akuntansi pada saat itu ya. Jadi ada suatu perkembangan di mana perkembangan dan perluasan tadi ya atas ada satu perdagangan contohnya. Nah, dari perdagangan Fenisia ya. Dan dari perdagangan tersebut itu menyebabkan suatu sistem. Jadi sistem pencatatan yang lebih baik sehingga dengan demikian akuntansi mulai berkembang. Jadi mulai ada suatu tadi ya perdagangan di mana ada pemasukan dan juga pengeluaran yang nantinya akan dihitung, nanti akan imbang atau tidak, nantinya rugi atau tidak dalam berdagang. Nah, saya ambil seperti itu ya. Nah, kita masuk di sini. Untuk perkembangan akuntansi ini awalnya itu dari Luca Pacioli. Jadi dari Luca Pacioli ya, di mana tahun 94, tahun 494 ada satu ahli matematika itu mengarang sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica. Ada terima Proportioni dan juga ada Tratatus de Commodities and Scriptores ya. Nah, di mana pada buku tersebut itu membahas dan juga mengajarkan pada sistem pembukuan yang disebut dengan sistem kontinental. Pada sistem itu tuh diperkenalkan bahwa ada suatu pencatatan upah sejak zaman Babilonia. Jadi upah masuk biasanya, tapi dikeluarkan untuk bahan-bahan ngapain kayak gitu ya.
sudah dibuat sebuah buku, yaitu dari pengarang matematika sendiri ya, dari Luca Pacioli. Daripada sistem kontinental tadi, itu merupakan pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, di mana ada debit dan juga kredit. Yang kita ketahui nanti, jadi kita nanti masuk pada pembahasan debit dan juga ada satu kredit ya. Jadi debit dan kredit tadi ada pemasukan dan pengeluaran, itu nantinya itu dilakukan secara seimbang dan juga menghasilkan suatu pembukuan yang sistematis di mana menjadi suatu laporan keuangan nantinya ya. Itu dengan menggunakan sistem pada perusahaan. Ada juga gambaran tentang laba rugi usaha yang kemarin sudah dibahas kita ya. Apa itu laba, apa itu rugi dari satu perusahaan, dan juga kekayaan perusahaan serta hak milik. Nah, kita masuk pada tadi kan pada abad 15 ya, kita masuk pada pertengahan abad ke-18 di mana terjadi satu revolusi industri ya yang terjadi di Inggris. Oke, mungkin nanti ya bisa diupload ya. Oke. Jadi di sana itu mendorong suatu perkembangan akuntansi di mana para manajer pabrik, contohnya manajer pabrik itu ingin mengetahui suatu biaya produksinya. Dan dengan cara apa? Di mana dia ingin mengetahui tadi ya. Nah, dia itu dengan mengetahui besar biaya produksi dan juga nanti pengeluaran pada produksi tersebut ya. Jadi harga jual yang produksi yang sudah mereka buat, mereka nanti akan dijual mungkin sesuai, akan membalikan modal ataupun akan mengalami suatu kerugian yang nantinya bisa dipertimbangkan kembali. Nah, dari perkembangan akuntansi itu dalam bidang khusus ya, yaitu akuntansi biaya. Kalau akuntansi biaya di sini itu setahu saya ya, itu lebih memfokuskan untuk apa ya, catatan biaya sendiri lah, catatan biaya pada produksi kayaknya ya, dan juga penyediaan informasi bagi manajemen. Nah, ini mungkin gambarnya ini nggak terlalu jelas ya, karena tahun berapa ini di abad ke-15 ya, mungkin dari fotonya Luca Pacioli. Nah, juga ini gambarnya. Nah, tadi ya yang sudah dikenal dari referensi industri tadi ya, itu mengakibatkan suatu perkembangan akuntansi itu tambah tahun semakin pesat sehingga menyebar sampai ke benua Amerika. Ya, awalnya dari Inggris ya, awal mulanya. Khususnya di Amerika Serikat. Jadi dia melahirkan suatu sistem Anglo-Saxon pada saat itu. Nah, sampai juga masuk pada ke Indonesia. Jadi kita mulai masuk dalam perkembangan akuntansi di wilayah Indonesia. Jadi kita bahas di wilayah kita masing-masing ya. Nah, itu sejarah awal. Asal mulanya dari sejarah akuntansi ya. Nah, ini kita masuk ke Indonesia ya. Karena akuntansi itu memang sangat tinggi sekali ya. Oke, di Indonesia pada awalnya kita tuh menganut suatu sistem di mana akuntansi kontinental ya, nah yang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi pada saat itu ya ada suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif, di mana ada proses pencatatan, peringkasan, pengolongan, ada juga aktivitas yang lain. Nah, ada pun tujuan dari
informasi akuntansi sendiri itu tidak seperti itu. Nah, maka di sini ya bisa dijelaskan bahwa pembukuan di sini merupakan bagian dari akuntansi yang tadi masuk pada suatu produsen, tapi harusnya mereka tidak mengikuti dari pemerintahan Hindia Belanda tadi. Oke, nah dari pembukuan tadi kan, karena pembukuan gimana ya, dari pembukuan akuntansi tadi ya, nah akhirnya itu dari tata buku tadi itu ditinggalkan. Jadi mulai ini tadi ya, dari mulai proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, dan juga aktivitas ya tadi ya. Mereka itu berdasarkan akuntansi berdasarkan data yang diperoleh ya pada saat itu. Nah, tadi bahwa di sini kan ada satu pembukuan bentar. Oke, sebentar ya. Saya lagi dihubungin sama Pak Budi. Oke, ini masih bahas volume tadi ya. Speaker memang nggak terlalu jelas ya untuk malam hari ini. Mungkin teman-teman nanti bisa mengecek untuk videonya saja, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya. Oke, ini ada yang bilang terdengar. Ini saya sedang bahas sama Pak Budi juga ya.
ke-15 sampai ke abad 18 ya, yang tadi mulai ada satu penumbukan yang mulai dari akuntansi itu berasal dari Inggris ya, yang kita tahu ya. Nah, di sini di Indonesia ya, baik perusahaan maupun perseorangan itu semakin banyak. Jadi menerapkan suatu sistem di mana sistem akuntansi Anglo-Sakon ya. Di sini ya menggunakan akuntansi Anglo-Sakon di mana ada suatu perkembangan ya pada sistem akuntansi Anglo-Sakon di Indonesia ya. Jadi disebabkan adanya penanaman modal asing. Ada suatu penanaman modal asing ya, yang awalnya jadi pada bagian besar dari penanaman modal asing tadi ya, itu menggunakan pada sistem akuntansi Amerika Serikat. Jadi untuk penyebab lainnya karena sebagian besar mereka yang berperan dalam satu kegiatan perkembangan akuntansi, baik menyelesaikan pendidikannya di Amerika kemudian menerapkan ilmunya di Indonesia. Jadi karena ada satu tadi ada Anglo-Sakon akuntansi tadi ya, awal mulanya itu mungkin ada mahasiswa dari Indonesia ya yang sedang menempuh pendidikan di Amerika. Nah, mereka itu mendapatkan suatu pengalaman maupun pendidikan di sana ya. Ya, setelah mereka pulang ke Indonesia. Jadi mereka itu menerapkan pada sistem akuntansi Anglo-Sakon di Indonesia. Nah, itu pada awal mulanya ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat dari perbedaan akuntansi sistem kontinental dan juga Anglo-Sakon ya di sini ya. Untuk buku hariannya, kalau pada sistem kontinental itu lebih mengelompokkan debit maupun kredit, itu belum rinci. Jadi belum ada satu pengelompokan yang mungkin kurang detail ya. Nah, itu berbalik dengan sistem Anglo-Sakon, di mana mereka itu sudah mengelompokkan baik dari debit maupun kredit ya, pengeluaran maupun pemasukan itu secara rinci. Yaitu dari perbedaannya dari buku harian ya. Nah, kita masuk pada buku besar. Untuk akun buku besar di sini tuh mulai dari penyusutan ya untuk sistem kontinentalnya. Dan di sini menggunakan akun cadangan dan dicatat di sisi kredit. Nah, kalau yang sistem Anglo-Sakon sini menggunakan akun beban, penyusutan dan juga dicatat di sisi debit. Nah, ini mungkin ada suatu perbalikan ya, yang awalnya untuk sistem kontinen itu lebih dituliskan di sisi kredit, tetapi untuk penyusutan pada sistem Anglo-Sakon di sini tuh ditulis di sisi debit ya. Untuk akun campurannya di sini tuh menggunakan akun campuran. Tapi di sistem Anglo-Sakon di sini tuh tidak menggunakan akun campuran. Nah, itu dari perbedaan-perbedaannya, mungkin dari pressnya itu terdapat penyeteran press dan juga untuk sistem Anglo di sini tuh Anglo ya itu tidak terdapat penyeteran press. Jadi banyak sekali untuk perbedaan-perbedaan dari sistem akuntansi dari kontinental bahkan dari sistem Anglo-Sakon. Nah, di sini mulai dari neraca ledger ya. Nah, di sini ada arsip simpan sebagai dokumen. Nah, ini ada juga perbedaannya di pada sistem Anglo-Sakon di sini tuh arsip itu tidak disimpan karena hanya sebagai alat bantu. Padahal pada akhirnya arsip-arsip tersebut itu nanti akan bakal dicari sebagai bukti. Nah, tapi mungkin dari perbedaan tersebut ya mungkin nanti bisa dilakukan suatu saat ya. Jadi bahkan kita bisa berbicara ya, arsip itu nanti akan dikatakan sangat penting dan juga harus disimpan ya. Itu dari perbedaan-perbedaan untuk laporan keuangannya sendiri. Ini lebih detail dari Anglo-Sakon ya, daripada yang pertama ya, yang dari kontinental ya. Nah, untuk dari kontinental sendiri itu adanya neraca, laporan perizinan laba rugi dan juga laporan perubahan modal. Nah, sedangkan untuk Anglo-Sakon ya, di sini mulai dari ada neraca, ada laporan perizinan laba rugi, ada laporan perubahan modal.
Jadi di sini apabila nanti ada perubahan modal itu nanti akan dituliskan ya, laporan arus kas. Nah, ini tidak ada ya di sini ya. Jadi nanti akan tersimpan awalnya, jadi bingung ya. Ada laporan dana dan juga laporan catatan keuangan. Ini saya dilihat ya. Karena apa di sini misal dilihat dari buku hariannya di sini ya. Karena pada sistem misalkan di sini ya dijelaskan untuk pengelompokan dari mungkin dari pemasukan dan juga pengeluaran di sini sudah rinci. Nah, kita sudah mengetahui ya perbedaan dari sistem akuntansi yang sudah pernah diterapkan pada Indonesia ya, pada negara Indonesia ya. Nah, ini kita mulai masuk pada pemakaian informasi akuntansi dan juga kegunaannya. Oke, kita mulai masuk pada pemakaian internal. Nah, pada pemakaian internal di sini itu ada pihak yang menyelenggarakan usaha. Jadi di sini ada yang menyelenggarakan usaha ya. Nah, contohnya ada rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produksi. Oke, dalam hal tadi ya, itu ada suatu pimpinan perusahaan yaitu sebagai manajer dan juga tanggung jawab dalam pengambilan suatu keputusan. Itu dari pemakaian internal. Jadi di sini setiap rumah tangga, jadi rumah tangga konsumsi ya, SPK maksudnya di sini, dan rumah tangga produksi itu memerlukan suatu informasi keuangan di mana mereka memiliki suatu tujuan di mana harapannya yang pertama mulai dari mencapai laba maksimal yaitu dengan pengorbanan tertentu. Nah, di sini diperlukan dengan cara pencatatan pencatatan suatu sistematis agar dapat menganalisis transaksi keuangan. Jadi menjadi suatu informasi ekonomi yang berguna. Oke, bentar. Tadi ya, dari pemakaian internal. Oke, ini masih bahas ya sama kepala sekolah kita ya, atau gitu ya. Oke, ini mungkin tadi ya bisa disimpulkan dari Pak Ibu bahwa nggak tahu ini steker saya mungkin rusak ya. Saya harus membeli atau memakai ini katanya, pakai steker USB ya. Tapi saya kira ini bukan steker luar ya, karena cara saya ini cara masukkan ya, input ya. Ini nggak tahu ini gara-gara apa. Ini juga ini apa blok ini soalnya ada pentung ya.
split screen, jadi nggak tahu ini keinstall semua punya saya, jadi bahkan widget kemarin nggak bisa buka gara-gara fiturnya tidak ada. Oke, ini ya tadi kita sudah bahas dari pemakaian internal ya. Oke, dari pemakaian internal tadi ya, itu biasanya yang memakai mulai dari rumah tangga konsumsi, dari rumah tangga biasa ya, juga rumah tangga produksi. Ya kalau dari rumah tangga produksi di sini ada satu pemimpin perusahaan itu sebagai manajer ya, yaitu bertanggung jawab dalam pengambilan satu keputusan dalam keuangan ya di sini ya. Oke, untuk tadi ya untuk pemakaian internal di sini mungkin banyak yang beda ya. Untuk pemakaian internal di sini tuh bukan internal ya, sorry eksternal ya. Ada beberapa pihak-pihak yang berkepentingan ya dengan suatu usaha maupun perusahaan, tetapi mereka itu merupakan pihak dari luar perusahaan. Jadi mereka hanya memiliki satu kepentingan saja. Atau itu mungkin kepentingan mereka memiliki usaha bersama, bisa jadi seperti itu ya. Nah, adapun kegunaan informasi akuntansi. Oke, kegunaan informasi akuntansi. Di sini akuntansi itu menyajikan suatu teknik pengumpulan data dan juga peran tersebut menjadikan suatu bahasa ekonomi ya. Kita masuk pada bahasa ekonomi ya, baik dari perseorangan maupun badan suatu usaha. Ini bisa dilihat ya dari konsep dari data ekonomi sendiri. Itu yang pertama mulai ada investasi dari investor, dari kreditor, apakah dari lembaga pemerintah sendiri ya, dari SPSI maupun karyawan manajer gitu ya. Nah, itu masuk mulai mengidentifikasi pemakaian. Terus kita melihat ada suatu kebutuhan informasi pemakaian. Nah, untuk kebutuhan informasi pemakaian sendiri itu mulai dari data ekonomi, sistem akuntansi, laporan akuntansi, dan juga keputusan dari akuntansi sendiri ya. Nah, dari laporan akuntansi tadi itu bisa dilihat yang mulai dari penanaman modal, contohnya persetujuan kredit, akhiran pajak, negosiasi, kontrak, dan juga penyusunan anggaran. Dan terakhir ada satu laporan keuangan, ada juga laporan khusus, desain pajak, laporan pelaksanaan, dan juga laporan manajemen. Itu masuk pada suatu keputusan tadi ya. Jadi keputusan tadi itu dilakukan oleh pemimpin perusahaan maupun manajer ya, karena mereka yang mengambil satu keputusan nantinya. Jadi keputusan tadi ya dari beberapa laporan di sini ya nanti akan disetujui. Oke, dalam tadi ya, dalam peta di atas ya itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat bahwa siapa saja yang menggunakan informasi akuntansi itu tadi ya mulai dari ini. Ya. Ada investor, ada kreditor, dan juga pemerintah, karyawan, juga manajer maupun pemerintah perusahaan. Halo, Naomi. Oke, tidak ada jawaban ya.
masih belum bisa ya. Nih, ada satu kegunaan dari akuntansi tadi ya. Jadi akuntansi sendiri itu bisa digunakan untuk mendapatkan informasi keuangan pada suatu perusahaan, tidak hanya perusahaan saja. Mungkin kita ambil kecil ya, di rumah saja maupun seseorang yang memiliki usaha toko itu juga bisa menggunakan pada sistem akuntansi sendiri. Terus yang kedua, akuntansi itu juga berguna untuk bukti atas pertanggungjawaban manajemen kepada suatu pemilik. Yang terakhir adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Ya itu tadi ya, itu dari penggunaan akuntansi. Kita masuk pada bidang akuntansi sendiri ya. Nah, pada bidang akuntansi sendiri di sini ada bidang akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, dan masih banyak lagi ya. Oke, untuk suatu pertumbuhan ekonomi ini yang semakin kompleks ya. Ada suatu masalah pada perusahaan yang didorong oleh kemajuan teknologi. Jadi ada suatu pertambahannya peraturan pemerintah ya tadinya ya terhadap kegiatan perusahaan. Jadi sini bisa dikatakan para akuntan di sini dituntut untuk mengkhususkan keahlian dalam bidang akuntansi. Nah, dalam bidang akuntansi di sini tuh juga dikelompokkan banyak sekali yang mulai dari akuntansi keuangan tadi ya, akuntansi pemeriksaan, akuntansi manajemen, ada juga akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran. Nah, dari pengelompokan tadi ya, dikatakan bahwa memang di sini dari beberapa tadi itu tidak bisa difokuskan dalam satu saja ya, dalam akuntansi saja. Di sini itu akuntansi memang pada dasarnya memang harus dikhususkan karena apa? Karena ada beberapa bidang yang mungkin tidak bisa dicampur adukan dalam pembuatan data nantinya. Nah, kita masuk pada akuntansi keuangan. Untuk akuntansi keuangan ini masuk pada golongan akuntansi umum ya maksudnya ya, yang berhubungan dengan apa ya suatu pencatatan di mana catatan atas transaksi perusahaan dan juga penyusunan laporan keuangan secara berkala. Jadi ada suatu prinsip pada akuntansi tadi ya, atau dari pimpinan dari akuntansi tersebut. Nah, ini untuk laporan keuangan itu tidak dapat digunakan sebagai informasi internal dan juga eksternal suatu perusahaan. Oke, kita terputus ya untuk malam hari ini. Mungkin bisa dilihat ya bahwa memang sangat sulit sekali ya, mulai nyambung insya Allah.
saja ya, karena ada lost connection juga. Yang penting di ini ya, di debutnya suaranya bisa terekam ya, cuman teman-teman saja yang nggak bisa dengerin, jadi nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa dilihat ya untuk rekamannya. Bisa juga teman-teman buka modulnya ya untuk dipelajari.